menjelaskan kelompok keempat apa? Kelompok keempat, maaf, kelompok keempat ingin memperjelaskan tugas kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Nama saya Senang Sabila. Nama saya Mustika. Nama saya Nur Askia. Nama saya Sarah Kalimantan. Nama saya Arjuna Bimputra. Pernikahan ini dalam Islam sebuah ikatan suci. Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan bukan hanya sekedar perjanjian antara dua insan, melainkan sebuah kontrak suci yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang memiliki banyak manfaat baik bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Tujuan dan hikmah pernikahan dalam Islam. Yang pertama, menghindari zina. Pernikahan bertujuan utama untuk menghindari zina dan menjaga kesucian diri. Islam melarang hubungan seksual di luar pernikahan dan menganggapnya sebagai dosa besar. Dengan pernikahan, hubungan seksual menjadi halal dan dijamin. 2. Menyempurnakan agama. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, nikahlah kalian karena pernikahan itu lebih mendekatkan kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan dianggap sebagai jalan untuk menyempurnakan agama karena melalui pernikahan seorang muslim dapat menjalankan ibadah bersama pasangannya. Yang ketiga, melestarikan keturunan. Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan berbagai cara. Salah satunya adalah naluri untuk berkeluarga dan memiliki anak. Yang keempat, membangun keluarga harmonis. Pernikahan menjadi landasan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Dengan saling mencintai, menyayangi, dan saling menghormati, suami istri dapat membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Syarat-syarat pernikahan dalam Islam. 1. Calon suami dan istri harus beragama Islam. 2. Calon suami dan istri telah mencapai usia balik dan mampu bertanggung jawab atas pernikahan. Yang ketiga, calon suami dan istri memiliki akal sehat dan mampu memahami hak kewajiban dalam pernikahan. 4. Calon istri harus mendapat izin dari wali, ayah atau keluarga terdekat. Yang kelima, pernikahan harus disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim yang adil. Keenam, terdapat kalimat ijab kabul yang diucapkan oleh calon suami dan wali calon istri. Selanjutnya ada proses pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Yang pertama itu tahap persiapan, mulai dari mencari pasangan, menentukan tanggal pernikahan, menentukan tempat pernikahan, dan menyiapkan segala keperluan untuk pernikahan. Kedua, pertemuan wali dan calon suami. Setelah calon suami dan istri sepakat untuk menikah, calon suami bertemu dengan wali calon istri untuk membicarakan pernikahan dan minta izin untuk menikahi calon istri. Ketiga, ijab kabul. Ijab kabul merupakan proses akad nikah yang dilakukan di hadapan wali calon istri dan dua saksi. Calon suami mengucapkan ijab yang artinya pernyataan niat, dan wali calon istri mengucapkan kabul yang artinya menerima dengan kalimat yang sah. Yang keempat, resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan adalah acara untuk merayakan pernikahan yang dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan teman-teman. Resepsi pernikahan dapat dilakukan dengan berbagai macam tradisi, tergantung pada budaya masing-masing daerah. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Hak suami. Suami memiliki hak untuk mendapatkan ketaatan istri dalam hal yang halal dan ma'ruf, mendapatkan nafkah dari istri jika istri bekerja, dan mendapatkan hak atas istri sebagai suami. Selanjutnya itu hak istri. Istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suami, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan kelakuan yang baik dari suami, dan mendapatkan hak atasnya sebagai istri. Selanjutnya kewajiban suami. Suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak, memberikan tempat tinggal yang layak, berlaku adil kepada istri, memberikan bimbingan dan pendidikan kepada istri, dan mencintai dan menghormati istri. Selanjutnya kewajiban istri. Istri berkewajiban untuk taat kepada suami dalam hal yang halal dan ma'ruf, menjaga kehormatan diri dan suami, menjaga rumah tangga, dan mencintai dan menghormati suami. Selanjutnya ada etika dan akhlak dalam pernikahan. Yang pertama itu saling menghormati dalam pernikahan, saling menjaga komunikasi yang baik, dan memahami
kewajiban dan aturan yang jelas tentang pernikahan, mulai dari syarat dan rukun pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hingga tata cara membangun keluarga yang sakinah. Yang kedua, moral dan etika. Agama Islam mengajarkan moral dan etika dalam pernikahan seperti kejujuran, saling percaya, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kebahagiaan dan ketenangan. Pernikahan yang dilandasi iman dan takwa akan membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi suami istri. Islam mengajarkan agar pernikahan dijalankan dengan penuh kasih sayang dan harmonis. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Sandra. Saya di sini akan menanyakan bagaimana jika dalam hubungan suami istri tidak adanya keharmonisan dan tidak kunjung selesai. Apakah sah jika salah satu pihak memutuskan mencerai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Francis. Saya ingin bertanya, bagaimana pernikahan dini dapat mencerminkan ketimpangan gender dalam suatu masyarakat dan langkah apa yang diperlukan untuk menciptakan kesetaraan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiqomah. Saya ingin bertanya, sebutkan rukun-rukun pernikahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vincent Purwati ingin bertanya, katanya nikah itu adalah ibadah panjang seumur hidup. Nah, kalau misalkan orang nggak menikah tuh hukumnya apa dan kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lumia Kuliah, saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi konflik dalam pernikahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dosa lu deh, lu baik ketemu kamu. Saya tidak jadi pada. Udah. Perkenalkan, nama saya Desi Laman. Pertanyaannya yaitu, apa hukum pernikahan ini dalam Islam jika tidak ada kepastian mental dan fisik, serta apa boleh dipaksa atau ditunda? Sekian. Terima kasih. Saya Raffi Pradian, saya ingin bertanya apa pandangan Islam tentang perceraian dan bagaimana cara melakukannya sesuai syarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabtu dan kali ini saya akan bertanya yaitu bagaimana supaya suatu pernikahan mendatangkan sebuah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serna Aisyah Putri ingin bertanya, bagaimana Islam mengatur konsep poligami, apa syarat dan ketentuannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Fadri Akbar ingin bertanya apa kebahagiaan dalam sebuah pernikahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Maulida. Di sini saya mau nanya, ini kan syarat nikah dalam Islam itu salah satunya tidak ada paksaan. Kalau misalnya dalam pernikahan perjodohan itu pernikahannya tetap sah atau enggak? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya Putra, yaitu bagaimana jika di dalam hubungan suami istri tidak ada keharmonisan dan tidak kunjung selesai, apakah sah jika dari salah satu pihak memutuskan cerai? Jawabannya itu perceraian saat dilakukan jika salah satu pihak merasa tidak ada kebaikan yang bisa dicapai dalam hubungan tersebut dan sudah melalui proses yang sesuai syariat dan hukum. Namun perceraian sebaiknya jadi pilihan terakhir setelah segala upaya dan setelah upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan. Saya akan menjawab pertanyaan dari istri. Sebutkan
biasanya yang kandung. Yang keempat, dua orang saksi harus beragama Islam, balik, berakal, adil, dan laki-laki. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Israt. Pertanyaannya yaitu nikah itu adalah ibadah terpanjang seumur hidup. Kalau misalkan nggak nikah hukumnya apa? Dalam Islam, menikah adalah bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan karena dapat menjadi sarana menjaga kehormatan, memperkuat iman, dan membangun keluarga yang diridhoi Allah. Besok berdua nikah. Jika seseorang tidak menikah, hal itu tidak serta-merta menjadi dosa atau kesalahan, asalkan seseorang itu tidak melanggar aturan agama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Desila. Apa hukum pernikahan ini dalam Islam jika tidak siapa mental dan fisik? Apakah boleh dipaksakan atau ditunda? Pernikahan ini dalam Islam tidak memiliki batasan usia yang ketat, tetapi harus memenuhi syarat kesiapan mental dan fisik. Jika calon pasangan belum siap secara psikologis dan fisik, pernikahan sebaiknya ditunda. Memaksakan pernikahan dapat menyebabkan dampak negatif seperti perceraian dan masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kesiapan kedua belah pihak sebelum melakukan pernikahan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sabuni, yaitu bagaimana supaya pernikahan mendatangkan berkah. Yang pertama, memulai pernikahan dengan niat yang benar, seperti niat kepada menjalankan perintah pada Allah SWT. Lalu yang kedua, menjaga hubungan dengan Allah SWT seperti sholat berjamaah, meningkatkan ibadah, berbanyak doa, zikir, membaca Al-Quran dan syukur dan tawakal. Terus yang ketiga, menjalankan tugas dan hak dalam pernikahan seperti suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga yang melindungi, menafkahi dan membimbing istri. Lalu yang keempat, menjaga komunikasi yang baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Serial. Bagaimana Islam mengatur praktek poligami? Apa syarat dan ketentuannya? Islam mengatur praktek poligami dan memberikan izin kepada laki-laki untuk menikahi hingga 4 perempuan, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Poligami dalam Islam tidak diwajibkan, tetapi diperbolehkan dalam situasi tertentu dengan tujuan untuk memberikan solusi sosial dan menjaga keadilan. Apa sih syarat dan ketentuannya? Yang pertama, keadilan. Suami harus mampu berlaku adil dalam nafkah, perhatian dan waktu, kasih sayang. Yang kedua, kemampuan finansial. Suami harus memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, tidak merugikan istri yang ada. Poligami tidak boleh menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi pertama. Sip. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lofi. Bagaimana cara mengatasi konflik dalam pernikahan? Untuk mengatasi konflik dalam pernikahan, yaitu kenali masalahnya. Yang kedua, komunikasi terbuka. Yang ketiga, renovasi. Terus yang keempat, cari solusi bersama. Terus yang kelima, hindari masa lalu. Dan yang keenam, minta bantuan jika perlu. Itu saya akan menjawab pertanyaan dari Rafif, yaitu apa pandangan Islam tentang perceraian dan bagaimana cara melakukannya sesuai syariat. Dalam Islam, perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah jika dilakukan tanpa alasan yang kuat. Dan cara melakukan perceraian sesuai syariat yaitu satu, perceraian oleh suami atau talak. Suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Talak dilakukan dalam kondisi yang bijaksana, tidak dalam keadaan emosi atau marah besar. Talak harus diucapkan dengan jelas, misalnya saya menceraikan kamu. Setelah talak diucapkan, istri menjalani masa iddah atau 3 kali masa haid untuk memastikan tidak ada kehamilan. Yang kedua, perceraian atas permintaan istri atau hulu. Istri boleh meminta cerai atau hulu kepada suami jika ia merasa tidak mampu menjalani hubungan. Dalam hulu biasanya istri memberikan kompensasi kepada suami bisa berupa mahar yang telah diberikan. Proses ini harus dilakukan melalui persetujuan suami. Yang ketiga, ada perceraian melalui hakim atau pasang. Jika suami menolak memberikan talak atau ada alasan kuat seperti kekerasan, istri dapat mengajukan pasang ke pengadilan agama. Hakim memutuskan perceraian setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan kesaksian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nuril. Salah satu rukun nikah yaitu tidak ada paksaan. Kalau perjodohan itu pernikahannya sah atau enggak? Jawabannya, pernikahan hasil perjodohan tetap sah asalkan kedua mempelai setuju dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
Prinsip kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Prinsip kebahagiaan dalam pernikahan adalah komunikasi yang baik, saling pengertian dan kerjasama. Pasangan harus saling mendukung dalam duka dan duka, mengutamakan rasa hormat dan terus memperkuat hubungan emosional dan spiritual. Selain itu, kebahagiaan datang dari niat yang tulus untuk membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan. Jangan lupa selalu libatkan Allah dalam melangkah agar hubungan diberkahi dan dipenuhi kedamaian. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sri. Bagaimana pernikahan dini dapat mencerminkan ketimpangan gender dalam suatu masyarakat dan langkah apa yang diperlukan untuk menciptakan kesetaraan gender? Pernikahan dini mencerminkan ketimpangan gender karena lebih sering merugikan perempuan. Membatasi pendidikan, peluang kerja, dan kebebasan mereka. Hal ini terjadi akibat norma sosial, kemiskinan, dan tradisi yang memprioritaskan peran domestik perempuan. Untuk menciptakan kesetaraan, perlu dilakukan peningkatan akses pendidikan, perubahan norma sosial, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan penegakan hukum yang melarang pernikahan dini serta edukasi tentang kesehatan reproduksi. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.